Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiep Solihin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek yang saya bangun, yang mana untuk mengerjakan tugas akhir 13 dari praktikum pemodeleran dan simulasi, saya membangun aplikasi atau program tentang predator prey model, yang mana ini adalah simulasi dinamika populasi Lotka Poltera. Mengapa predator prey? Fenomena alam berulang populasi mangsa naik, predator ikut naik, mangsa turun. Logika verbal tidak cukup. Kapan puncak? Berapa periode stabil atau chaos? Data real ada. Serigala rusa di Isle Royal 60 tahun histori. Oke, dan model Lotka Poltera adalah solusi matematika pertama. Oke. Data Isle Royal dari 1959 sampai 2018, yang mana rusa populasinya 500 sampai 2500 ekor. Tren naik drastisnya 60 sampai 70 s, Placer 80, Collapse-nya 90 sampai 2000. Sementara serigala populasinya 10 sampai 50 ekor. Trennya slow growth, crash 1980, lalu extensionnya 2018. Oke, untuk persamaan diferensial untuk mangsa, yaitu kelahiran alami dikurang di mangsa, yang mana berdasarkan rumusnya dx per dt sama dengan a dikali x dikurang beta dikali x dikali y. Dan untuk predator, yang mana dari prediksi dikurang kematian alami, yang mana dA per dt sama dengan delta alpha dikali x dikali y dikurang y dikali y. Oke. Parameter Albert, B nya predation, X nya efisiensi, Y nya dead. Ini lalu metodologi yang 5 tahap. Yang pertama, saya melakukan load data, lalu membuild ODE, definisikan fungsi Lotka di Python, simulasi gunakan CPC, lalu optimasinya cara parameter terbaik dengan NetherMeet. Yang mana selanjutnya adalah validasi overlay grafik, fase portrait analysis. Oke, kita masuk ke implementasi Jupyter Notebook, yang mana step 1 adalah data ingestion dan preprocessing, yang mana membaca dulu dataset kita menggunakan delimiter, file namanya population.csv, lalu kita delimiter, kita declining, menghapus baris kosong, lalu diekstrak ke dalam array numpy agar komputasi cepat, lalu menormalisasi waktu ubah tahun 9 menjadi 012 seperti itu. Lalu step kedua, kita melakukan define the model basic engine. Selanjutnya step ketiga yaitu melakukan parameter optimization atau auto tuning, yang mana ada fungsi yang akan diminimalkan oleh optimizer. Kita melakukan constraint, parameter tidak boleh negatif, lalu jalankan simulasi dengan parameter tembakan saat ini. Ini adalah evaluasi di titik waktu yang sama dengan data asli. Toleransi jika error. Jika simulasi gagal crash, berikan error besar. Hitung mean squad error MSE penting karena jumlah mouse jauh lebih besar dari wolf. Kita harus menormalisasi errornya agar otomatis memperhatikan wolf juga. Oke, selanjutnya step 4 yaitu final simulation dan visualization.
Ini jalanan simulasi final. Lalu setup plottingnya, dan ini plot pertama yaitu time series comparison, dan plot kedua fase portrait. Ini hasilnya, yang mana menghasilkan data load 40 record dari 1980 sampai 2019. Optimasinya sukses. Base parameter found, yang mana alpha 0,23 0,2307 dan beta atau predictionnya 0,0108 dan deltanya atau pred growth-nya 0,0013 dan gamma predator date-nya prediksinya 0,99332. Dan ini adalah grafik Predator Prey Simulation ICE Royal LMSE. Dan ini fase portrait state space. Ini interactive simulation, yaitu kita bisa melakukan manual tuning, yang mana tadi sebelumnya kita tuning otomatis, sekarang kita bisa manual tuning. Kita bisa sesuaikan, kita bisa atur delta-nya berapa, mana deltanya berapa, bisa atur betanya berapa, seperti itu. Lalu ini virtual forecasting 2020 sampai 2040, mana ya seperti prediksi lah, menambahkan 20 tahun ke depan dari data terakhir. Jadi dari data terakhir saya membuat prediksi untuk 20 tahun ke depannya sampai 2040. Oke, mungkin cukup sekian. Ini untuk aplikasinya. Nah, ini sedikit cuplikan untuk bagian aplikasinya, yang mana terdiri dari 3 navigator, 3 nav link, yang mana sudah beranda, prediksi, dan visualisasi. Untuk bagian simulasi, yang mana di sini menjelaskan apa masalahnya, solusi yang ditawarkan seperti apa. Lalu untuk bagian prediksi, kita bisa memprediksi perkiraan beberapa tahun ke depan, dari tahun pertamanya, dari tahun 1980 atau tahun terakhir, seperti itu. Lalu melakukan model tuning manual parameter, bisa disesuaikan jangka prediksi. Ini prediksinya. Lalu ketika kita pengen mengatur tuningnya seperti apa, kita tinggal disesuaikan, lalu jangka prediksi otomatis berubah. Lalu ketika kita tidak ingin menggunakan tuning manual, kita bisa checklist model tuningnya, lalu jangka prediksi. Nah, otomatis model tuningnya hilang, seperti itu. Oke, kita coba lagi. Kita lihat, cuma tahun terakhir 2037, Mosenya 477, dan Wolves-nya 12 di akhir ya. Untuk visualisasi, yang mana ada visualisasi data, yang mana di sini kita juga bisa mengatur tuningnya, pengen berapa tampil. Kita bisa mengatur tuningnya, tapi ini adalah hasil optimasi asli ya, kayak seperti ini. Ketika kita pengen mengatur tunningnya, kita bisa diatur berapanya, lalu terapkan tunning. Parameter tunning berhasil diterapkan, ya otomatis berubah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.